Haleluya. Ada yang pernah mengajar bahwa ketika Tuhan Yesus ada di alam maut setelah wafat, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam dunia orang mati. Lalu mengutip 1 Petrus 3 ayat 19. Dan dikatakannya pula bahwa sekarang pun Tuhan Yesus akan turun dari surga ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam dunia orang mati melalui doa kita. Asal orang itu tidak pernah mendengar Injil selagi hidup. Kami menyatakan bahwa tidak ada pemberitaan Injil kepada roh orang mati, baik oleh Tuhan Yesus maupun oleh siapapun, sesuai dengan Lukas 16 ayat 23 sampai dengan 28. Jurang yang tak terseberangi dalam ayat 26. Sekarang kita akan membahas topik apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam alam maut 3 hari 3 malam. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tubuhnya di dalam kuburan Yusuf dan jiwanya turun ke dunia orang mati bersama-sama dengan penjahat yang bertobat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 27 dan 31, kitab Mazmur 16 ayat 10, dan Matius 12 ayat 40. Setelah roh Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, rohnya pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara yang ada di alam maut, yaitu dunia orang mati. 1 Petrus 3 ayat 19. Roh-roh yang di dalam penjara adalah malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah pada waktu Nuh. Setelah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, bukan saja pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara, tetapi ia membebaskan roh-roh orang-orang benar yang ditawan oleh iblis. Kemudian, tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, dibawanya roh-roh orang-orang benar yang telah dibebaskannya. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 dan Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Kita akan membahas tentang Tuhan Yesus pergi memberitakan kepada roh-roh di dalam penjara. Untuk itu, kita akan membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saya akan membacakan ayat 19 dalam Authorized Version. By whom also he went and preached to the spirits in prison. Dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Bukan dalam masa pelayanan Tuhan Yesus 3 tahun dan setengah, tetapi sebelum Tuhan Yesus bangkit setelah wafat, roh Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Dan dalam kuasa Roh Kudus pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Lalu dalam ayat 20 dijelaskan tentang identitas roh-roh yang di dalam penjara. Roh-roh yang di dalam penjara adalah yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Setelah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia orang mati, Tuhan Yesus pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dan roh-roh itu bukan roh-roh orang-orang yang tidak taat lalu mati oleh air pada waktu Nuh, tetapi malaikat-malaikat yang berbuat dosa, yaitu malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah.
Andai kata Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh orang-orang mati yang tidak taat kepada Allah pada zaman Nuh, Tuhan Yesus menjadi pembeda orang. Dan andai kata Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh orang-orang mati yang tidak taat kepada Allah, maka sekarang ini juga Tuhan Yesus harus turun dalam tubuh kebangkitan dan memberitakan Injil kepada roh-roh orang-orang yang ditahan di dalam dunia orang mati, supaya Tuhan tidak membedakan orang dan berbuat dosa. Akan tetapi, dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 tercantum bahwa Allah tidak membedakan orang. Bahkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu lakukan pelanggaran. Secara fakta, di Indonesia pernah ada yang mengajarkan bahwa roh-roh orang-orang mati yang tidak pernah mendengar Injil ditahan di dalam dunia orang mati. Dan jika kita berdoa dan minta kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan turun memberitakan Injil kepada roh-roh itu. Kami berpendapat beda dari ajaran itu. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan setelah itu dihakimi. Tidak akan ada kesempatan kedua untuk menerima kabar keselamatan lain yang olehnya memperoleh keselamatan. Berdasarkan Ibrani 9 ayat 27. Keadaan abadi manusia menjadi apa adanya ketika ia mati. Ketika seseorang meninggal, dia akan selamanya, sama seperti ketika ia mati. Jadi, tidak akan ada kesempatan kedua untuk meningkatkan kehidupan dan karakter orang yang terhilang dalam kekekalan. Ketika orang mati, jika ia tidak benar dan kotor, biarkan dia masih tidak benar dan kotor. Ketika orang mati, jika ia benar dan kudus, biarkan dia masih benar dan kudus. Wahyu 22 ayat 11 dalam King James Version. Kami menyatakan bahwa Tuhan Yesus memberitakan kepada roh-roh orang-orang di dalam penjara di dunia orang mati. Dan roh-roh itu adalah malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah. Dan bukan roh-roh orang-orang mati yang tidak taat kepada Allah. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu ditahan dalam penjara yang ada di dalam dunia orang mati. Dan Tuhan Yesus memberitakan kepada mereka ketika ia turun di dunia orang mati 3 hari 3 malam. Dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dikatakan bahwa ia pergi memberitakan. Kata memberitakan dalam bahasa Yunani keruso, yang berarti memproklamasikan atau mengumumkan sesuatu, apakah itu baik atau buruk. Dan itu bukan bahasa Yunani evangelizo, yang berarti kabar gembira tentang keselamatan diberitakan kepada manusia. Maka tidak benar jika diterjemahkan memberitakan Injil. Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan Injil kepada roh apapun yang ada di dalam dunia orang mati. Tuhan Yesus memberitakan, yaitu mengumumkan kepada roh-roh yang di dalam penjara yang telah berbuat dosa. Tetapi roh-roh orang-orang benar yang ada di dalam dunia orang mati, kompartemen Hades yang nyaman, dibebaskan oleh Tuhan Yesus tanpa diberitakan apapun kepada mereka. Lalu dibawanya bersama-sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 dan Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan Yesus memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dan roh-roh itu adalah malaikat-malaikat, bukan roh-roh manusia. Jika andai kata manusia yang disebut, itu selalu diberi sifat dan diklarifikasi dengan menyebut mereka sebagai roh manusia, roh dari semua daging, dan roh para nabi. Tentang roh manusia, Ibrani 12 ayat 23.
Dalam Authorized Version, Spirit of Just Man, roh-roh orang-orang benar. Tentang roh dari semua daging, Bilangan 16 ayat 22 dan pasal 27 ayat 16. Dalam Authorized Version, Spirit of All Flesh, yaitu roh-roh dari semua daging. Akan tetapi, frasa ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, roh dari segala makhluk. Seharusnya, roh-roh dari semua daging, yaitu manusia. Tentang roh para nabi, 1 Korintus 14 ayat 22. Dalam Authorized Versions, Spirits of the Prophets, yaitu roh-roh para nabi. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karunia nabi. Seharusnya roh-roh para nabi. Manusia tidak disebut roh, walaupun manusia mempunyai roh. Dalam kitab suci, malaikat disebut roh, seperti dalam Mazmur 104 ayat 4 dan Ibrani 1 ayat 7 bagian A. Saya akan membacakan Ibrani 1:7a dalam Authorized Version. And of the angels he says, who makes his angels spirit? Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi roh-roh. Frasa menjadi roh-roh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi badai. Namun yang benar adalah menjadi roh-roh. Dalam ayat 19 dikatakan, roh-roh di dalam penjara. Terjemahan ini benar, tetapi ayat 20 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Seharusnya kata mereka tidak ada dalam ayat ini, seperti diterjemahkan dalam New King James Version ayat 19b dan 20a. Saya membacakannya. The spirits in prison who formerly were disobedient when once the divine long-suffering waited in the days of Noah. Roh-roh yang di dalam penjara yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Roh-roh yang dahulu tidak taat kepada Allah adalah malaikat-malaikat yang berbuat dosa pada waktu Nuh. Setelah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dan roh-roh itu adalah malaikat-malaikat. Dan kata memberitakan yang berarti memproklamasikan atau mengumumkan. Jadi, Tuhan Yesus mengumumkan kemenangannya di atas kayu salib dan olehnya memastikan takdir roh-roh, yaitu malaikat-malaikat yang di dalam penjara. Tempat penjara di mana malaikat-malaikat yang jatuh dosa itu ditahan disebut Tartarus. Dan mengenai Tartarus dijelaskan dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Saya akan membacakannya dalam Authorized Version. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Sebab, jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kata neraka hell dalam bahasa Latin Tartarus. Tartarus adalah jurang yang terdalam yang ada di dalam dunia orang mati. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang jatuh dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam Tartarus. Sampai hari penghakiman, yaitu hari penghakiman takhta putih yang besar. Gua-gua yang gelap dalam Authorized Version, Chains of Darkness, yang berarti chains under darkness, sesuai dengan Yudas ayat 6. Malaikat-malaikat ini diikat rantai dan ditahan di dalam kegelapan di dunia orang mati sampai hari penghakiman. Jadi, malaikat-malaikat yang jatuh dosa pada zaman Nuh
ditahan di dalam penjara, yaitu Tartarus. Sedangkan roh-roh orang-orang berdosa terlepas dari waktu, semuanya ditahan di dalam dunia orang mati, kompartemen siksaan Hades sampai hari penghakiman. Malaikat-malaikat yang di dalam Tartarus, roh-roh orang-orang mati yang fasik yang di dalam dunia orang mati, semuanya akan dihakimi, lalu akan dilemparkan ke dalam lautan api, di mana ada iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan semuanya akan disiksa bersama-sama siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai dengan 15. Sekali lagi saya menyatakan bahwa setelah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, ia pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dan roh-roh itu adalah seperti dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat-malaikat yang berbuat dosa yang ditahan di dalam Tartarus. Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Tuhan Yesus hanya memproklamasikan kemenangannya di atas kayu salib kepada roh-roh itu. Dan dengan demikian, dipastikannya takdir mereka. Andai kata, mereka itu bukan malaikat-malaikat, tetapi roh dan jiwa orang-orang mati yang tidak taat kepada Allah pada waktu Nuh. Dan lebih lagi, andai kata Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada mereka, berarti pendapat itu bertentangan dengan Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi, roh-roh yang di dalam penjara, yang kepada mereka Tuhan Yesus pergi memberitakan adalah malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Mengenai dosa malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah pada waktu Nuh, dijelaskan dalam Yudas ayat 6 dan 7. Saya membacakannya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Frasa dengan cara yang sama menunjukkan bahwa Sodom dan Gomora serta kota-kota sekitarnya melakukan dosa homoseks, sama seperti malaikat-malaikat yang telah melakukan sex perversion, penimpangan seks, seperti dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 4. Akibatnya, mereka ditahan di dalam Tartarus sampai hari penghakiman, yaitu hari penghakiman takhta putih yang besar. Tuhan Yesus pergi memberitakan kepada mereka. Dan setelah itu, roh-roh itu ditinggalkan. Sedangkan roh-roh orang-orang benar yang ditawan oleh iblis di dalam dunia orang mati dibebaskan oleh Tuhan Yesus tanpa diberitakan apapun kepada mereka. Jadi, Tuhan Yesus di dalam alam maut 3 hari 3 malam pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu malaikat-malaikat yang berbuat dosa pada waktu Nuh, serta membebaskan roh-roh orang-orang benar yang ditawan oleh iblis. Dan sejak setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, yaitu dunia orang mati. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Allah Bapa, kami berterima kasih kepada Bapa karena kami sekarang memahami tentang apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam alam maut 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara
Pemberitaan ini bukan pemberitaan Injil, tetapi pemberitahuan kemenangannya di atas kayu salib kepada roh-roh yang tidak taat pada waktu Nuh. Setelah pemberitahuan kepada roh-roh yang di dalam penjara, Tuhan Yesus meninggalkan roh-roh itu tanpa membebaskan atau membawa bersama-sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak, di Indonesia ada paham bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh orang-orang mati yang ada di dalam dunia orang mati. Tetapi kami mengetahui dengan pasti dua hal, bahwa roh-roh yang di dalam penjara itu bukanlah roh-roh manusia, tetapi malaikat-malaikat. Dan Tuhan Yesus hanya memberitahukan atau mengumumkan kemenangannya di atas kayu salib, bukan memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Bapa, kami mau menyampaikan kepada banyak orang bahwa manusia bisa bertobat serta mendapat pengampunan dosa hanya selagi hidup. Bapa, pakailah kami semua untuk menyampaikan kebenaran ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya membawa sebuah pujian. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and it changes someday for a crown. In that old rugged cross, stand with blood so divine, a wondrous beauty I see. For it was on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and it changes someday for a crown. To the old rugged cross, I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and if changes someday for a crown, and if changes someday